Kalau di mata investor asing yang sebelumnya mereka sudah meragukan dengan program makan siang gratis ini gitu ya. Sekarang dengan anggaran 71 triliun, mereka akan lebih bisa menilai negara ini akan menjadi negara yang seperti apa. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu pernyataan dari Ibu Sri Mulyani yang nampaknya pernyataan ini akan bikin gempar di kalangan investor-investor asing, yaitu alokasi anggaran sebesar 71 triliun khusus untuk makan siang gratis di APBN tahun 2025 nanti. Katanya anggarannya ini sudah ada dan sudah disiapkan dan bahkan sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Ini saya nggak ngerti logika pemerintah kita atau Ibu Sri Mulyani ini kan orang yang hebat lah, pinter, logis, rasional gitu ya. Tapi untuk kasus ini, untuk urusan makan siang gratis senilai 71 triliun ini saya nggak habis pikir. Karena seminggu yang lalu gitu ya, alasan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham di Indonesia itu menjadi turun atau lebih buruk dibandingkan sebelumnya atau underweight, itu kan salah satu concern mereka atau permasalahan yang mereka anggap akan menjadi beban bagi pemerintah kita ke depan, yaitu salah satunya adalah makan siang gratis. Karena ini akan mengganggu, akan menjadi beban biaya pemerintahan ke depan di Prabowo Gibran. Ini juga akan membuat ketidakpastian anggaran di masa yang akan datang karena ada beban tambahan yang sangat-sangat besar dan ini seharusnya sulit untuk direalisasikan. Di tengah ketidakpercayaan, di tengah keraguan, di tengah penilaian negatif soal makan siang gratis yang akan membebani negara kita gitu ya, dan itu dinilai oleh Morgan Stanley. Kenapa kemudian sekarang itu justru kita lanjutkan gitu? Udah tahu investor itu banyak yang keluar gitu ya, banyak yang ragu, banyak yang nampaknya meragukan kalau kemudian Indonesia bisa melakukan atau menganggarkan dengan anggaran yang sangat besar untuk makan siang gratis karena itu akan mengganggu fiskal kita gitu ya. Udah tahu itu menjadi permasalahan dan kemudian banyak investor asing itu menarik dananya dari saham-saham kita. Bahkan di IKN juga sampai sekarang belum ada investor asing yang berani masuk gitu ya. Ditambah dengan penilaian Morgan Stanley, itu kan seharusnya membuat kita jadi ngerem soal urusan makan siang gratis ini. Tapi malah digas, malah dialokasikan, malah diumumkan nilainya sebesar 71 triliun. Orang-orang yang selama ini masih menunggu gitu ya, investor-investor asing yang mungkin masih berharap mungkin nanti itu bisa dibatalkan atau anggarannya diminimalisir gitu ya. Dengan pengumuman ini, dengan hari ini sudah menyampaikan 71 triliun alokasi anggarannya. Orang yang sebelumnya ragu-ragu atau masih ingin bertahan di saham kita, itu besok kayaknya itu udah mulai banyak lagi orang investor yang keluar gitu. Padahal dalam 2 hari terakhir ini gitu ya, itu beberapa pergerakan di bursa saham kita itu sudah sedikit membaik lah, ada peningkatan sedikit gitu ya. Udah mau rebound nih. Malah diumumkan anggarannya untuk makan siang gratis 71 triliun. Orang-orang kan jadinya mikir, oh bener ya kamu mau bikin program makan siang gratis yang sebesar itu 71 triliun gitu. Itu anggaran yang sangat-sangat fantastis. Kita bikin IKN aja gitu ya, anggaran dari APBN kita itu sekitar 90 triliun. Yang sekarang sudah dihabiskan selama 2 tahun terakhir ini itu sekitar 71 triliun. Senilai dengan anggaran makan siang gitu. Tapi kan dampaknya itu berbeda gitu. IKN itu kelihatan ada hasilnya gitu ya. Kemudian ada bentuk bangunannya sudah sebesar itu. Kalau kita mau bandingkan dengan makan siang gratis ini, dampaknya nggak akan instan. Dalam 1 tahun kalau kita menghabiskan 71 triliun, orang-orang, anak-anak yang makan siang ini, yang mendapatkan makanan bergizi katanya tadi gitu ya, itu tidak akan langsung menjadi pintar, cerdas, berwibawa, bijaksana, nggak akan. Omong kosong gitu. Anggaran 71 triliun yang nanti akan dilaksanakan dan dihabiskan untuk makan siang itu, ya akan habis begitu aja gitu.
Karena fakta di lapangannya itu hanya akan menggeser anggaran di masyarakat. Orang-orang yang selama ini punya anggaran untuk jajan, untuk makan siang anak-anaknya, dengan adanya makan siang gratis dari pemerintah itu hanya akan menggeser gitu. Dana yang seharusnya sebelumnya untuk makan anak, kemudian digeser untuk keperluan-keperluan lainnya, karena itu tidak signifikan. Masyarakat kita itu bukan orang yang kekurangan makan gitu. Kalau pemerintah tidak memberikan makan siang gratis, anak-anak kita itu tetap makan, tetap sehat gitu. Manusia-manusia modern hari ini tidak bermasalah dengan kekurangan makan. Kita justru bermasalah dengan kelebihan makan. Jadi kalau pemerintah kemudian mau bikin program makan siang gratis dengan anggaran 71 triliun ini, dan itu akan nanti dihabiskan di kalangan masyarakat, ya mungkin masyarakat akan dapat sedikit sih sebenarnya. Yang paling banyak nanti kan pelayanan-pelayanannya ini, jasa-jasanya. Nanti anggaran yang seharusnya untuk makan di uang masyarakat itu akan beralih atau dialihkan, digeser ke hal-hal lain seperti misalkan game online, judi online dan sebagainya, karena makan sudah ada yang nanggung gitu. Jadi sudut pandang pemerintah dalam memajukan negara, karena kan kita katanya punya cita-cita untuk menjadi negara maju di tahun 2045, Indonesia emas 2045. Tapi kalau melihat dari sudut pandang kebijakan pemerintah hari ini dan di masa yang akan datang, nampaknya jauh sekali tujuan soal Indonesia emas 2045 itu terlalu jauh nampaknya kalau kemudian mau dicapai dengan program makan siang. Karena seharusnya yang menjadi konsentrasi pemerintah hari ini bukan soal makan. Masyarakat itu udah bisa makan gitu. Yang harus kita perhatikan hari ini adalah sebenarnya kesejahteraan masyarakat dan kemudian akses pendidikan anak-anaknya. Yang sebelumnya kan biaya kuliah mahal, UKT mahal, kemarin kan ada yang naikin gitu ya. Itu kalau bisa kemudian dipotong atau dihapuskan sekalian, digratiskan untuk semua universitas negeri, misalnya kampus negeri semuanya digratiskan. Itu baru tuh adalah program yang bisa mungkin membuat negara kita jadi optimis untuk menjadi negara maju. 71 triliun kalau untuk menggratiskan kampus-kampus di Indonesia itu sangat bisa rasanya dibandingkan memberikan makan siang yang secara dampak atau goalnya itu jadi kayak meragukan sekali karena makan gitu. Nggak ada program ini pun orang makan kok gitu. Jadi yang seharusnya dijadikan perhatian pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemudian pendidikannya. Baru setelah itu berpikir soal produktivitas masyarakatnya. Masyarakat yang produktif, yang agresif gitu ya, yang bisa menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun untuk diekspor gitu ya. Dari ke petani, kelompok petani, nelayan untuk mencukupi kebutuhan kita, beras dan sebagainya yang sebelumnya kita impor, itu bagaimana caranya kita nggak impor, dan kemudian setelah itu bagaimana kita bisa ekspor ke luar negeri. Seharusnya ini yang menjadi concern dan perhatian. 71 triliun kalau itu dianggarkan untuk petani, nelayan dengan program-program bantuan atau pinjaman-pinjaman dengan bunga yang rendah gitu ya, itu akan jauh membuat mereka lebih produktif. Pasti gitu. Gak usah 71 triliun deh. 1 triliun aja kalau dibagikan kepada 100 orang, 100 kelompok UMKM gitu ya, itu akan membuat mereka jadi lebih produktif dan lebih maju. Dan kalau kita mau melihat dari sudut pandang produktivitas masyarakat, ini kan sebenarnya negara ini ya memang tidak bisa disamakan, tapi kan kurang lebih kalau kita mau bandingkan antara perusahaan gitu ya yang punya program makan siang gratis dengan perusahaan yang akan bikin atau nambah cabang-cabang baru, menambah pelayanan-pelayanan baru, menambah toko-toko dan jasa-jasa baru, kira-kira perusahaan A yang punya program makan siang gratis senilai 71 triliun misalkan, dengan perusahaan B yang punya anggaran 71 triliun, anggaran yang sama untuk nambah cabang, nambah pelayanan, nambah staf, nambah keahlian karyawannya gitu ya,
nambah banyak hal dari mulai fasilitas kantor, kemudian transportasi, investasi bagi karyawan diberikan alat transportasi, misalkan mobil, supaya mobilitasnya jadi lebih bagus, supaya mereka lebih cepat bergerak dan sebagainya. Kira-kira kalau kita sebagai investor, di mata investor, mana yang lebih menarik? Antara perusahaan A yang berfokus kepada makan siang gratis karyawannya dengan perusahaan B yang dia membuat ekspansi, kemudian memperlebar usaha, jasa, dan toko-toko atau tempat-tempat cabang baru. Pasti yang lebih menarik yang perusahaan B gitu. Jadi negara kita di mata investor ya kira-kira seperti ini gitu. Dengan anggaran 71 triliun sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak orang yang bisa kita jadikan orang-orang kaya baru di kelompok kalangan menengah atau di kelompok UMKM dengan anggaran sebesar itu. Nah, kalau kemudian hanya digunakan untuk tujuan makan siang gratis, itu yang kaya bukan masyarakatnya, itu yang kaya kayaknya pejabat-pejabatnya lagi. Karena yang melaksanakan nanti kan yang paling mendapatkan manfaatnya gitu ya. Yang nanti di desa-desa, kemudian dibangun posko-posko, dibangunlah raja-raja baru di sana. Mereka yang dapat anggaran tuh, pelaksana-pelaksana di daerah-daerah itu yang akan mendapatkan anggaran. Dan mereka tidak akan menjadi orang kaya baru atau bisa memberikan dampak sosial yang positif kepada masyarakat sekitar. Karena mereka hanya akan mendapatkan anggaran itu untuk kepentingan mereka sendiri. Berbeda halnya misalkan pengusaha, ada pengusaha kelas menengah gitu ya, atau kelas bawah seperti saya misalkan. Kalau diberikan anggaran, ini akan mampu untuk naik kelas dan kemudian itu berdampak kepada masyarakat sekitar. Akan menambah karyawan, akan menambah dampak sosial di masyarakat gitu. Jadi ya kalau di mata investor asing yang sebelumnya mereka sudah meragukan dengan program makan siang gratis ini gitu ya. Sekarang dengan anggaran 71 triliun, mereka akan lebih bisa menilai negara ini akan menjadi negara yang seperti apa. Karena 71 triliun untuk makan siang gratis, sementara anggaran pendidikan kita berapa? Kan miris sekali untuk negara sebesar Indonesia. Anggaran makannya, makan siang gratisnya itu hampir sejajar dengan anggaran pendidikan. Ya sekali lagi itu hanya pandangan awam gitu ya, pandangan rakyat jelata yang sedang belajar menjadi investor meskipun belum menjadi investor, masih belajar dari data keuangan dan kemudian sudut pandang investor itu seperti apa ketika menilai sebuah perusahaan gitu ya. Jadi ini kan kurang lebih sama. Kalau kita menilai sebuah negara yang kemudian menghabiskan uangnya untuk makan siang gratis bukan dalam rangka untuk membuat masyarakatnya lebih produktif, itu akan semakin meragukan investor-investor asing kita. Jadi ya saya nggak tahu ini strategi politik yang seperti apa. Setahu saya sebelumnya Sri Mulyani itu tidak terlalu setuju dengan anggaran makan siang gratis ini. Tapi kalau sekarang kemudian sudah diumumkan 71 triliun, mungkin Menteri Keuangan selanjutnya mungkin akan bertahan Sri Mulyani. Saya nggak ngerti apa yang sedang terjadi di kalangan elit sana, tapi percayalah apapun yang kalian putuskan itu akan sangat berdampak kepada kita semua gitu ya. Jadi tolong dipikirkan masyarakat-masyarakat di bawah gitu ya. Kalau kalian sih nggak ada masalah gitu, kalian mau bikin program apapun ya yang untung ya kalian-kalian juga. Tapi kan katanya kita mau jadi negara maju atau nggak jadi atau mau merealisasikan Prabowo yang sebelumnya mengatakan Indonesia bubar tahun 2030. Itu kan bukan program. Atau itu yang mau dicapai jangan-jangan gitu ya, bukan program, bukan tujuan 2045 gitu. Ya, tapi terserah lah, ini hanya pendapat, pandangan dari orang awam. Semoga kedepannya untuk alasan apapun, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, untuk memberikan takdir terbaik untuk kita semua warga Indonesia. Dan elit-elit kita yang punya tujuan-tujuan negatif, semoga ya mereka tidak jadi melaksanakan agenda-agenda mereka. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.